Ya, alarm darurat COVID Jakarta, pemirsa masih bersama saya ada Pak Miko dan juga Dr. Adityo Susilo. Dr. Adityo, kita tadi sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Miko, begitu betapa bahwa ini betul-betul sudah sangat berbahaya dan memang harus diambil satu tindakan cepat gitu untuk mengantisipasi hal ini. Kalau dilihat dari situasi nakes juga ini, nakes ini tidak kalah pentingnya untuk saat ini karena ketika misalnya okupansi di rumah sakit full, artinya kan juga ada kekhawatiran soal nakes yang sudah banyak berpulang juga gitu karena mengatasi COVID-19. Nah, seperti apa sebenarnya situasi dari nakes yang ada di Jakarta saat ini? Baik, terima kasih Mbak Popi. Jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Miko tadi itu adalah pertimbangan real, nyata yang memang perlu dijadikan pemikiran lah oleh kita semua. Dan kami nakes yang memang bekerja di rumah sakit dan sehari-hari membantu dalam penanganan kasus COVID, ada sesuatu hal yang berbeda pada saat kami harus membantu merawat pasien COVID dibandingkan dengan pasien yang lainnya. Kenapa? Karena kewaspadaan yang dilakukan untuk merawat pasien COVID ini jauh lebih ekstra dibandingkan dengan pasien yang lainnya, non-COVID lah begitu. Dan dengan kondisi seperti ini tentu rasa keletihan, capek, dan yang lain-lain itu akan lebih dirasakan oleh nakes. Dan saya pribadi pun juga merasakan hal yang sama. Dan tentu pada saat seseorang sudah mulai mengalami kondisi overwork atau burnout begitu dari kondisi ini, baik secara fisik maupun barangkali psikis begitu, maka ini tentu akan meningkatkan risiko bagi yang bersangkutan. Dan oleh karena itu kita juga melihat ya tidak sedikit nakes yang pada akhirnya terpapar dengan penyakit ini, dan tentu kita sudah melihat juga beberapa di antaranya berpulang. Dan saya kira untuk nakes barangkali ada sesuatu hal yang khusus di mana nakes ini adalah mereka-mereka yang menggerakkan roda pelayanan di rumah sakit. Jadi apabila motor dan rodanya mengalami gangguan, pincang, handicap oleh karena jumlahnya yang berkurang, baik yang saat ini sedang sakit ataupun yang sudah berpulang begitu, ini juga akan menimbulkan roda pergerakan dari rumah sakit yang juga akan menjadi tidak optimal. Sehingga betul yang disampaikan oleh Mbak Popi bahwa ini perlu mendapatkan perhatian, di mana angka proporsi dari jumlah kasus yang dirawat dan kapasitas di rumah sakit. Jadi kapasitas rumah sakit ini tidak hanya berhitung mengenai jumlah bed, tapi juga kapasitas dari sumber daya manusianya, baik dokter maupun perawat. Yang saya kira ini semua harus diperhitungkan secara bijak dan dan tepat begitu, sehingga semua kegiatan pelayanan ini dapat bekerja dengan optimal. Ya, dokter, tapi kan bagaimana sampai saat ini koordinasi antara Satgas COVID sendiri, kemudian Pemda di DKI Jakarta, kemudian juga dengan pemerintah pusat seperti apa? Ya, saya kira hubungan birokrasi dan rantai komando, saya kira memang tidak bisa berjalan dengan mudah dan sempurna, pasti akan ada banyak kendala. Kami yang bekerja membantu Satgas, kami juga secara rutin melakukan rapat-rapat membahas mengenai topik-topik terkini yang hangat yang perlu kita diskusikan, dan ada beberapa poin-poin penting yang dapat diambil dari rapat-rapat tersebut, yang saya meyakini poin-poin itulah yang kemudian disampaikan oleh Satgas kepada pemerintah, yang kemudian itu yang direalisasikan. Sementara pada saat kami bertugas sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan di rumah sakit, tentu kami bekerja berupaya untuk mengikuti koridor acuan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tetapi saya meyakini tiap-tiap rumah sakit akan melakukan modifikasi. Modifikasi dikaitkan dengan kapasitas yang ada di fasilitasnya masing-masing. Dan saya kira hal ini adalah saya bisa mengatakan ini adalah metode survival dari kami untuk bisa bertahan dan terus memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Tapi saya kira kerjasama yang baik dari semua unsur ini sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga termasuk ini yang kita bicarakan barangkali yang dikatakan sebagai rem darurat, barangkali ini juga bisa menjadi suatu wacana untuk mengontrol, bukan wacana, pertimbangan untuk mengontrol
penambahan jumlah kasus di DKI Jakarta yang saya kira sudah meningkat dengan Baik, pesat. saya ke Pak Miko. Pak Miko, klaster keluarga ini kan justru sekarang sangat dominan begitu di Jakarta. Sementara sudah ada lagi isu bahwa virus ini bermutasi seperti yang ada di Inggris begitu. Nah, ini banyak sekali informasi yang berkembang di masyarakat. Anda melihatnya apa sih sebenarnya masalah kita itu tidak bisa mengikuti? Banyak juga kan masih masyarakat yang masih belum patuh terhadap protokol kesehatan, berkerumun. Nah, apa sebenarnya masalahnya? Selain problem informasi yang beredar ini? Iya, jadi saya menjadi tenaga ahli di Kabupaten Kerawang, kemudian Kota Bogor, kemudian Kota Depok begitu. Klasternya terjadi berbeda, Mbak. Kalau di Jakarta itu klaster keluarga yang terbanyak, 40%. Kemudian kalau di Kerawang itu klaster perusahaan terbanyak, jadi 50% begitu. Kalau di Bogor memang klaster keluarga, kemudian kalau di Depok tidak jelas. Jadi menurut saya kalau ini klaster tidak jelas, kemungkinan klaster angkutan umum begitu, kereta api, apakah bus begitu. Ya? Jadi iya betul, transportasi umum begitu. Jadi ini harus diantisipasi. Kalau memang itu angkutan umum, ya angkutan umumnya diperbaiki begitu. Tapi di kita kan perbaikan dari kereta api, kalau Mbak naik pagi kereta api, naik sore begitu, katanya 50% tidak terjadi di kereta api. Kemudian kalau di Kerawang begitu, klaster perusahaan sekarang dibentuk satgas di perusahaan. Jadi harus begitu, dibentuk satgas di perusahaan dan harus diupayakan untuk penurunan kasus COVID-19. Kalau di Jakarta itu adalah klaster keluarga yang terbanyak, maka kemudian pendekatan PSBB-nya bukan secara provinsi begitu, harusnya itu di RW. Jadi RW itu di PSBB ketat begitu, bagi yang jumlah klasternya atau jumlah keluarganya meningkat COVID-nya, jumlah kasus COVID di keluarga meningkat, RW-nya itu ditutup begitu, jelas-jelas ditutup dan diawasi. Kalau meningkat terus benar-benar ditutup, jadi jangan bercanda begitu. Kalau sekarang kan saya lihat tidak ditutup, boleh keluar masuk. Apa artinya pembatasan sosial begitu? Tidak ada bedanya dengan RW yang kasusnya sedikit begitu. Ya, harusnya itu ada bedanya. Ada pembatasan sosial yang dilakukan. Oleh karena itu pembatasan sosial di Jakarta dengan PSBB transisi dan PSBB-nya itu adalah mengcover provinsi, itu menurut saya tidak efektif. Jadi harus dikaji ulang, harus dievaluasi. Kemudian ya harus itu benar-benar bisa membatasi kegiatan sosial dan bisa menurunkan penularan COVID-19 begitu. Nah, mengenai varian baru yang timbul di Inggris, dari pemantauan di Indonesia sih kelihatannya belum begitu. Kalau itu terjadi, maka kecepatan penularannya akan lebih tinggi. Tapi menurut saya kalau itu sudah ada begitu, maka selanjutnya negara Indonesia tadinya kan belum menutup, sekarang sudah menutup pintu masuknya begitu terhadap Inggris begitu. Tapi tetap harus dilakukan surveillance terhadap genotyping virus COVID-19 di Indonesia. Jadi kalau dari surveillance atau pengawasan virusnya, nanti genotypingnya nanti kelihatan apakah virus yang di kita tuh serotipenya apa begitu, yang beredar di kita harusnya kan serotype B begitu. Kemudian kalau ada varian baru juga kelihatan. Pada waktu bulan September tuh Eijkman sudah menangkap ada mutasi dalam penularan COVID-19, itu virusnya terdeteksi dari sifat penularannya atau gen yang mengandung sifat penularan itu katanya sudah bermutasi begitu, kata Eijkman. Jadi menurut saya sih negara kita untuk surveillance genotyping ini bisa dilakukan. Kalau nanti teridentifikasi kayak di Singapura kan teridentifikasi satu kasus, itu mungkin bisa dibendung. Tapi kalau di Indonesia tidak dilakukan, kalau udah masuk tidak bisa dibendung begitu. Jangan berpikir kalau wabah itu kalau sudah banyak makin susah.
kayak sekarang kita. Nah, pada waktu sedikit kita lepas, sekarang banyak dan akibatnya tambah susah, tambah mahal biaya yang dikeluarkan, begitu Mbak. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan pemirsa dalam Lunch Talk. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.